Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Yunis, NIM 19104169311, kelas A2 Pagi Manajemen, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Adi Mursalin, SEMM. Baik, di sini saya akan membacakan jawaban UAS saya. Yang pertama, terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam mengembangkan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu dimaksud, mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi. Jawaban, perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok maupun organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. 2. Mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Kenapa? Jawaban, memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi. Tujuan pertama mempelajari perilaku organisasi adalah untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Sangat perlu di mana perusahaan harus tahu cara mengelola sumber daya manusia dengan baik dan tepat sasaran. 3. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Jawaban, pembagian kerja. Prinsip ini sama dengan pembagian kerja. Kekuasaan wewenang ialah memberikan perintah dan dipatuhi. Disiplin, tata tertib ialah perhatian untuk ketentuan-ketentuan tanggung jawab, ketentuan semangat kerja, dan sikap menghormati atasan. Kesatuan arah, setiap kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan sama harus dipimpin oleh seseorang manajer dengan menggunakan sebuah rencana. 4. Silakan buka link di bawah ini dan jelaskan isi dari link ini. Jawaban, perilaku organisasi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan tingkat kelompok dalam organisasi serta dampak terhadap kinerja, baik kinerja organisasi, kelompok maupun individual. Perilaku organisasi juga dikenal studi tentang organisasi. Studi tersebut merupakan bidang telah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari sosiologi, ekonomi, ilmu politik, antropologi, serta psikologi. Disiplin lain yang terkait dengan ilmu pengetahuan tentang sumber daya manusia serta psikologi industri. 5. Jika Anda adalah manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan, bagaimana Anda menerapkan teori-teori perilaku organisasi yang pernah Anda pelajari di perusahaan Anda? Jawaban, dalam mengembangkan sumber daya manusia, seorang pekerja atau karyawan di suatu perusahaan, maka bila dilakukan pelatihan bagi orang tersebut, tujuannya adalah untuk mengembangkan individual dalam hal meningkatkan pengetahuan keterampilan yang dimiliki serta setiap individu tersebut. Sebuah perusahaan tidak akan berkembang dengan baik apabila karyawannya tidak memiliki minat pada pekerjaannya dan tidak mempunyai keterampilan secara khusus. Melalui pelatihan itu juga, perusahaan bisa mengalih potensi para karyawannya dengan cara mengembangkan karyawannya tersebut. Setiap perusahaan biasanya akan menerapkan suatu pelatihan khusus supaya kualitasnya karyawannya meningkat. 6. Apakah terdapat pengaruh perilaku organisasi terhadap kinerja karyawan di suatu perusahaan? Coba cari jurnal yang mendukung jawaban Anda tersebut. Sebutkan judul jurnal dan jelaskan isi jurnal dan pembahasannya. Jawaban, berdasarkan kepemimpinan Prem Rakarsa
struktur dan perilaku berdasarkan perhatian pada bawahan, maka kepemimpinan seseorang terlihat pada dua jenis perilaku dalam menyelenggarakan tugas-tugas kepemimpinannya. Jurnal Perilaku Organisasi mendefinisikan perilaku organisasi sebagai studi dan pemahaman tentang perilaku individu dan kelompok dan pola struktur dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi. 7. Ada dua faktor yang membentuk perilaku individu. Sebutkan dan jelaskan. Jawaban: perilaku merupakan fungsi interaksi antara individu dengan lingkungannya. Perilaku ketentuan oleh dua faktor atau karakteristik, yaitu karakteristik individu dan karakteristik lingkungan. Karakteristik individu yang mempengaruhi terhadap perilaku individu: kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengharapan, dan pengalaman masa lalunya. 8. Jelaskan hubungan antara nilai-nilai perilaku individu. Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Jawaban: merupakan kata sifat yang selalu berkait dengan benda, barang, orang, hal, atau hal-hal tertentu yang menyertai kata tersebut. Nilai adalah sebuah konsep yang abstrak yang hanya bisa dipahami jika dikaitkan dengan benda, barang, orang, atau hal tertentu. Pengkaitan nilai dengan hal-hal tertentu itulah yang menjadi benda, barang, atau hal-hal tertentu dianggap memiliki makna atau manfaat. Benda purbakala dianggap bernilai karena berguna bagi generasi penerus untuk mengetahui sejarah masa lampau kita. Video tape recorder, meski secara teknis kondisinya masih baik, dianggap pemanfaatnya sudah hilang karena sudah susah mengoperasikannya, mengingat kaset yang seharusnya menjadi komplement video tape tersebut tidak bisa lagi diperoleh di pasaran. Semuanya tergantikan oleh VCD. Dengan demikian, yang dimaksud dengan nilai adalah prinsip, tujuan, atau standar sosial yang dipertahankan oleh seseorang atau kelompok orang, masyarakat, karena secara intrinsik menggunakan makna. 9. Apakah yang dimaksud dengan keragaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Jawaban: keberagaman dalam organisasi mempunyai manfaat tersendiri, yaitu salah satunya dapat mendorong munculnya gagasan dan inovasi baru. Akan tetapi, keragaman juga dapat menimbulkan risiko terdapat kerjasama dalam organisasi. 10. Sebutkan dan jelaskan jenis keberagaman dalam organisasi. Jawaban: keragaman dalam organisasi, diversity in organisasi, merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. 11. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan pada akhir kuliah perilaku organisasi. Jelaskan tugas yang Anda buat tersebut. 1. Meringkas bab 1 pengantar perilaku organisasi. 2. Meringkas bab 2 tentang perilaku individu dan nilai-nilai. 3. Meringkas bab 3 tentang keberagaman dalam organisasi. 4. Meringkas bab 4 tentang sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja. 5.
Meringkas bab 5 tentang motivasi kerja. 6. Meringkas bab 9 tentang konflik dan negosiasi. 7. Membuat PPT tentang mengenal perilaku organisasi. 8. Membuat ringkasan tentang MBKM di program studi manajemen. 9. Meringkas tentang dan peluang di era digital disruption. Sekian dari saya, terima kasih.